Kalau prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas, Kang. Jadi bagaimana caranya kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu. Jadi doa itu yang senantiasa saya munajatkan dari usia SMP. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadun Abdul Manap. Saya orang kampung di Desa Kelaparea, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Saya berbisnis itu dari tahun 2005, Kang. Dikarenakan 2005 itu saya pulang dari kuliah, orang tua tidak boleh saya kerja di luar. Gitu, tidak boleh kerja di pabrik, di perusahaan, di apa, pokoknya harus kembali ke kampung. Gitu. Kenapa? Karena saya diminta untuk membesarkan dan menyekolahkan adik-adik saya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, karena ibu sudah sendirian. Jadi kalau ditinggal jauh nggak mau. Katanya urus aja yang ada, apapun jalankanlah di kampung bahasanya. Kalaupun mau usaha, usahalah di kampung. Sehingga selain dekat dengan orang tua, yang kedua juga bisa menghidupi orang banyak, katanya kan itu. Gitu. Dari sanalah muncul keinginan untuk berbisnis gitu. Kenapa? Karena keterpaksaan, karena situasi lah yang mendorong saya untuk berusaha. Karena kalau di kampung kalau tidak usaha gimana lagi kan, seperti itu. Dari keterpaksaan itulah saya memulai dari sesuatu yang ada, Kang. Sesuatu yang ada itu, orang tua punya lahan, beberapa petak sawah, kebun, dan yang lainnya. Sehingga saya memulai bisnis itu dengan bisnis menanam pohon. Menanam pohon. Yang kedua adalah pepaya. Menanam pepaya. Menanam pepaya itu pada awalnya 500 pohon. Nah, di tahun kedua nyampelah 1.500 pohon. Nah, itu dari sana kita mau mulai bisnis di pertanian itu. Nah, setelah itu ya saya gerak ke pemberdayaan dulu, Kang. Ke pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan bekerja sama dengan para peternak menanam domba, beternak domba. Jadi domba itu dipelihara oleh masyarakat, dengan saya adalah bagi hasil. Jadi peternak 60%, saya 40%. Nah, gitu. Dari sana dilanjutkan lagi dengan buka lembaga pendidikan, Kang. Buka lembaga pendidikan. Kenapa? Karena kita melihat masyarakat itu lulusannya banyak SD, SMP. Makanya saya bergerak untuk membuat mereka minimal SMA lah. Jadi lulusan kampung itu minimal SMA. Akhirnya kita buka SD dan SMP. Nah, setelah itu saya buka juga fotokopian dan gas. Itu jadi fotokopian dan gas dalam rangka menunjang usaha yang saya bangun. Nah, kalau nanti di bidang pemberdayaan, terus dengan lembaga pendidikan, maka kita dengan rekan-rekan membangun sebuah lembaga nantinya untuk pengembangan masyarakat yang lebih besar lagi, yang disebut dengan kampung entrepreneur. Kalau terkait dengan waktu emang tidak lebih dari 24 jam kan itu. Bagaimana kita mengatur waktunya? Ya, saya meluangkan waktu lah. Pertama waktu buat keluarga, walaupun sedikit gitu, karena waktu buat keluarga. Yang kebanyakan adalah waktu buat dakwah dan mengelola bisnis ini seperti itu. Tapi emang ini jangan dipisah-pisahkan. Itu terkadang ya keluarga, dakwah, dan bisnis itu bisa disatukan menjadi sebuah kesatuan yang saling menguatkan kan itu. Karena di bisnis juga kita sudah membagi orang-orang untuk mempekerjakan itu.
untuk mempekerjakannya, sehingga kita hanya bagaimana mengontrol mereka, sistemnya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, terkait dengan bisnis, apakah ini bermodalkan hutang? Alhamdulillah, saya ketika ketemu dengan orang tua, bukan ngobrol lah dengan orang tua, bahasa ngobrol orang tua, ketika saya diminta untuk pulang kampung untuk usaha. Nah, orang tua itu menitipkan uang, Kang. Menitipkan uang 50 juta ke saya. Bahasa orang tua itu adalah untuk menyekolahkan adik-adik saya. Ini harus cukup 50 juta untuk 2 adik kuliah. Nah, saya berpikir kan, nggak mungkin ini cukup 50 juta itu. Akhirnya saya izin ke orang tua untuk modal ini dijadikan, uang ini dijadikan modal usaha. Nah, gitu, mungkin dengan doa orang tua nih kan itu, yang 50 juta ini berkembang sampai hari ini. Jadi adik-adik bisa selesai kuliahnya kan itu. Usaha alhamdulillah ternyata jalan gitu. Jadi alhamdulillah usaha modal usaha itu tidak dari hutang, tapi dari orang tua, titipan dari orang tua seperti itu. Gitu kan. Nah, kalau kesulitan dalam bisnis itu luar biasa, Kang. Luar biasa itu ya terkadang tadi itu pada awalnya kita waktu buat keluarga berkurang, tapi ketika sudah paham keluarga juga sangat mendukung seperti itu. Yang kedua di sisi SDM, Kang, karena SDM di kampung kan SDM kita sulit untuk mencari SDM berkualitas, jadi harus ada pendidikan dan pelatihan dulu lah. Nah, tapi alhamdulillah kita dengan menghadirkan orang-orang setempat walaupun dengan pendidikan dan pelatihan dulu, alhamdulillah hari ini bisa berkembang mereka seperti itu. Jadi kita tidak langsung bisa tumbuh dan kembang karena SDM itu. Jadi SDM saya tidak menarik dari luar, Pak Kang. Jadi SDM yang ada di lingkungan. Tapi emang perlu pendidikan dan pelatihan sehingga mereka bisa memahami bisnis dan menjalankan bisnis secara bersama-sama. Kalau prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas, Kang. Jadi bagaimana caranya kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu. Jadi doa itu yang senantiasa saya munajatkan dari usia SMP. Alhamdulillah SMP dipesantrenkan oleh orang tua, maka di setiap doa yang saya panjatkan bagaimana saya menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya berbagai yang saya lakukan adalah buat kemanfaatan orang banyak. Nah, kalau gagal banyak, Kang. Saya banyak mengalami kegagalan di pertanian, di pepaya itu pernah gagal gitu. Jadi fase pertama itu bagus. Nah, fase penanaman kedua pernah hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisnis di kuliner juga, Kang. Di 2019 saya buka Anakos Pizza. Nah, ternyata karena masuk pandemi, itu modalnya luar biasa, Pak. Tutup, Kang. Jadi 1 tahun udah tutup. Nah, setelah Anakos Pizza tumbang, saya bikin yang baru, namanya bebek goreng Sekarwangi. Itu di kuliner juga. Ternyata pandeminya sampai hari ini belum reda juga, akhirnya tumbang juga. Gitu. Ya, akhirnya itu kegagalan yang luar biasa ketika masuk di dunia kuliner. Tapi emang karena tumbangnya itu tidak jadi hutang. Kenapa? Karena saya membangun sirka dengan sesama muslim gitu, sama pengusaha muslim lah seperti itu. Jadi mereka diajak sirka untuk membangun usaha yang sedang kita rintis. Tapi emang luar biasa, usaha kuliner modalnya besar, ya kita ikhlaskan saja kan itu. Gitu. Nah, kenapa tidak meminjam uang ke bank? Ya, yang pertama, saya meyakini bahwa pinjam uang itu ada ribanya kalau ke bank. Dan ribanya itu kan dosa bagi seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita minjam uang, kan itu. Kalau usaha kan belum tentu untung. Terkadang untung, terkadang rugi, terkadang bangkrut, Kang. Nah, kalau pinjaman kan tetap harus dibayar. Gitu. Jadi
bayar hutangnya itu pasti, tapi usaha belum pasti. Masa kita membayar sesuatu yang pasti dari sesuatu yang tidak pasti, kan itu. Sehingga dengan dua alasan itulah saya tidak mengambil pinjaman ke bank gitu. Dan alhamdulillah, kalaupun kemarin tumbang di dua usaha saya, ya santai saja, kan itu. Karena kita tidak meminjam uang ke bank. Kedepannya saya ingin sekali banyak melibatkan masyarakat ke depan untuk hadir dan terlibat dalam bisnis yang saya bangun. Akhirnya ke depan sedang kita memperbesar di kampung entrepreneur, Pak. Jadi kampung entrepreneur ini kita ingin memperbesar, pertama karena hari ini sudah jalan di dua, pertama di pendidikan formal, pendidikan non formal, dan yang kedua di pemberdayaan masyarakat. Nah, harapan ke depan pemberdayaan masyarakat ini di peternakan domba ini bisa banyak yang terlibat. Kalau sekarang baru 35 peternak, targetnya ke depan bisa 100 peternak. Itu. Yang ketiga, di kampung entrepreneur juga ingin kita hadirkan wisata. Itu. Jadi wisata di daerah Kampung Kalapariah itu view-nya bagus gitu. Jadi kita ingin hadirkan wisata sehingga banyak orang yang datang ke sini. Nah, gitu. Selain wisata, karena ketika banyak orang yang datang maka perlu kuliner, Kang. Nah, kita ingin hadirkan tempat kuliner, itu tempat kuliner. Dan yang berikutnya adalah yang kita hadirkan adalah ingin ada camping ground, karena view-nya cukup bagus dan emang pas untuk camping di wilayah sini seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kampung entrepreneur yang kita bangun ini bisa menghadirkan banyak orang terlibat di sini, memberikan kemanfaatan yang luar biasa ke depan seperti itu, sehingga masyarakat pendidikannya naik, pendapatan ekonominya juga luar biasa seperti itu. Oke, Assalim Community ini adalah salah satu contoh pemberdayaan masyarakat. Nah, ini namanya Pak Dede. Nah, Pak Dede ini udah berapa tahun melihara domba? Oh, udah sampai 5 tahun lah dengan program pemberdayaan. Ini dombanya hampir, beliau melihara itu 6 ekor. 6 ekor, alhamdulillah dari 6 ekor dapat berapa, Kang Dede, keuntungannya? Dapat 4 juta? 4 juta lebih nih. Oh, 4 juta. Lumayan melihara 6 ekor, dapat 4 juta dalam berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Jadi beliau bisa menambah penghasilan dalam 3 bulan 4 juta melihara 6 ekor. Nah, gini ini salah satu bentuk pemberdayaan kita kepada peternak-peternak yang ada di wilayah Kampung Kalapariah. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Gitu. Sahabat Salim Community, pesan saya di kali ini, ketika kita ingin memulai bisnis atau berwirausaha ataupun apapun itu namanya, maka yang saya rasakan dan saya alami minimal ada 5 hal yang harus kita miliki. Pertama, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang pemilik rezeki, Ar-Razzaq, munajat terus menerus dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, agar doa kita senantiasa cepat dikabul, maka mintalah doa kepada orang tua. Karena doa orang tua itu, kalau di sebuah hadis, seperti doanya orang yang terdolimi. Dia tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang saya lakukan adalah senantiasa memohon doa kepada orang tua di setiap pekerjaan dan bisnis yang saya akan mulai. Minta restunya. Nah, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, senantiasa bersyukur. Nah, gitu. Saya 2 kali mengalami kegagalan di bisnis, anak kos pizza gagal, bebek goreng Sekarwangi gagal, tapi bersyukur. Jadi syukur itu baik ketika kita mendapatkan keuntungan, bahkan ketika kita mendapat kegagalan juga kita bersyukur. Nah, yang keempat yang harus kita miliki adalah terus perbaiki manajemen bisnis kita, perbaiki SDM kita, gitu, sehingga bisnis ini terus berjalan lancar. Nah, yang kelima yang harus kita miliki adalah terus silaturahmi dan kolaborasi dengan siapapun. Gitu. Itulah pesan
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya dan buat sahabat Salim Community. Ya, rekan-rekan Salim Community, doakan saya agar saya bisa istiqomah dalam dakwah, dalam bisnis, dalam membangun keluarga, sehingga terus bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa buat umat. Saya Dadun Abdul Manap, owner Kampung Entrepreneur Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.